sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Panjenenganipun Kiai Hasan makan panjenenganipun para pemuda, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para sedherek sedaya pengawasan budi malam ini oleh aku kabadan baru dengan satu dihormatan bisa ngobrol untuk bangsa juga bersyukur dengan saudara Allah Subhanahu wa taala yang sambut bareng kami kenikmatan kepada melawan dengan sedaya kalau kesempatan senika kepada sedaya ketahui kawasan budi malam ini wonten ing sisuk anak kandhane diwujudkan boten wonten anak selawat sampai salam dengan kata kaum waktu sama dipun dia amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun para pemuda, para kiai, para kepala beliau bapak ibu mati wonten kesempatan menika pengawasan budi malam biasanipun kesempatan dari menika maaf kami foto kiai dan menika semoga kesempatan nanti kita katakan sampai pun wonten wilayah untuk proses kesehatan bagi Ridho ilahi ta'ala Alhamdulillah wa ala dinina wa ala kullinya musholihah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun mugi-mugi kanthi wawasan suratul Fatihah Allah akan kesempatan menika untuk manfaat marang kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun para presiden, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu lan para sedaya dengan mengenal panjenengan sedaya sallallahu alaihi wasallam saweran monggo kawula kadang kanthi kayogi kepada Allah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Semoga panjenenganipun para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya sinambi ora lagi tujuan saweran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wonten ngarsanipun para bapak,
para ibu, para sederek sedaya, jamaah Masjid Sultan Agung ingkang satuhu kawula hormati, khusus wonten ngarsanipun Bapak Kyai Suryadi ingkang ugi kawula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah kita sedaya saged makempal wonten ing serambi Masjid Sultan Agung menika saperlu sesarengan rutinitas pengaosan umum setiap malam Kamis. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk pinten-pinten berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala, pikantuk ilmu ingkang manfaat, pikantuk hidayah saha sak mangke kula panjenengan bejo donya bejo akhirat. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para sedherek-sedaya ingkang kawula hormati, terus mawon monggo kita nerasaken kajian tafsir surat Yasin ingkang dalu menika dumugi ayat wadurib lahum makalan ashabal qaryah al-ayah ila akhirih. Saderengipun monggo kita maos surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum matalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Kabarkan wahai Muhammad, ceritakan wahai Muhammad kepada kafir Quraisy tentang penduduk sebuah kota, sebuah desa. Ketika para utusan diutus kepada mereka, wa id arsalna ilaihi mutsnaini fakadzabuhuma, dan ketika kami mengutus kepada mereka dua utusan, maka mereka semua mendustakannya. Kemudian kami fa'azzazna bisalisin, kemudian kami menambahi, menguati lagi dengan mengutus seorang utusan. Faqalu inna ilaikum mursalun, maka para utusan itu berkata sesungguhnya kami itu benar-benar diutus kepada kalian semua.
Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Penduduk desa tersebut berkata, tidaklah kalian semua kecuali hanya manusia-manusia seperti kita. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Dan Allah yang Maha Rahman tidak menurunkan sesuatu kepada kalian, in antum illa takdzibun, dan kalian semua adalah orang-orang yang dusta. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Para utusan tadi berkata, Tuhan kami itu tahu bahwa sesungguhnya kami semua diutus kepada kalian, wa ma 'alaina illal balagul mubin, dan tidaklah kewajiban kami kecuali hanya menyampaikan apa yang telah diutus kepada kami. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa yamassannakum minna adzabun alim. Para penduduk desa itu berkata, sesungguhnya kami semua mengalami kesialan-kesialan, ditimpa kesialan-kesialan disebabkan karena kalian. Jika kalian semua tidak berhenti berdakwah, sungguh kami semua akan melempari kalian dengan batu dan kami semua akan menimpakan siksaan yang pedih kepada kalian. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Para utusan tadi berkata, kesialan kalian semua itu disebabkan karena kekafiran kalian semua. Jika kalian semua mau mengikuti, maka tidak akan mengalami kesialan-kesialan itu. Bal antum qaumun musrifun, akan tetapi kalian semua adalah kaum-kaum yang melewati batas. Kemarin ya. Alhasil niki ayat niku Gusti Allah Subhanahu wa taala merintahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat mendakwai kepada kaum-kaum Quraisy, penduduk Mekah yang tidak mau beriman, mereka tetap dalam kekafiran. Kanjeng Nabi itu disuruh Allah untuk menceritakan kisah kaum terdahulu, di mana kaum terdahulu yaitu kaum sebuah kota. Ketika kaum sebuah kota itu mereka dikirimi para utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala, mereka semua menolaknya. Bahkan para utusan-utusan itu mereka siksa, mereka bunuh ya. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan azabnya, menurunkan azabnya atau siksaannya gara-gara penduduk kota itu atau kaum penduduk kota tersebut tidak mau beriman. Niku ringkese ngoten niku. Nggih. Lah secara kompletipun kados kawula waos pinten-pinten tafsir niku ceritane ngeten nggih. Jadi ceritane Kanjeng Nabi secara detail ngeten iki. Bahwa wonten ing zamanipun Nabiullah Isa alaihi salam. Saat Nabi Isa alaihi salam niku ada sebuah kota yang bernama Antioquia, yaitu termasuk dari wilayah, ada yang mengatakan Romawi,
ada yang mengatakan Yunan atau Yunani. Jadi ini sebuah kota yang ada di negara Yunani saat ini ya. Itu bernama kota Antokia. Di mana di situ Nabi Isa alaihissalam itu karang posisinya jauh ya. Nabi Isa itu posisi tinggi Palestina dan Israel mereka untuk menjangkau ke sana. Maka Nabi Isa alaihissalam itu mengirim 2 utusan. Di pertama beliau Nabi Isa mengirim dua utusan untuk berdakwah ke sana. Yang pertama bernama Shadiq, yang kedua bernama Masduq. Itu 2 utusan. Inilah ayat id arsalna ilaihimus naini. Ketika kami mengutus 2 utusan. Jadi pertama Nabi Isa mengutus 2 utusan, namanya Shadiq dan Masduq. Maka ketika 2 utusan tadi itu memasuki pintu gerbang kota Antokia, maka di situ 2 utusan itu bertemu orang tua, orang yang sudah tua, yang mana orang tua tadi itu sedang menggembala kambing. Ya, papasan jadi melebet ini kota itu bertemu orang tua yang sedang mengembala kambing. Kemudian ditanya kalau tiang sepuh ini orang tua tadi, wahai anak kalian berdua itu dari mana dan tujuan kalian ke sini itu mau apa? Kemudian 2 utusan itu mengatakan kami adalah utusannya Nabi Isa, yang artinya kami itu juga utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan kami di kesini diutus untuk mendakwai kaum penduduk Antokiah ini, dari yang mana mereka semua itu menyembah berhala, untuk kami ajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, dan zat yang maha kuasa. Ngoten niku nggih 2 utusan. Nah, orang tua tadi itu namanya bernama Habib An-Najjar. Ya, Habib An-Najjar. Habib An-Najjar itu berkata, apakah kalian itu mempunyai tanda-tanda atau ayat-ayat bahwa kalian itu benar-benar utusannya Nabi Isa, kalian itu utusannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian 2 utusan tadi menjawab, ya, kami diberi tanda-tanda, diberi bekal untuk dakwah ke sini. Kami berdua bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Kami berdua bahkan bisa menghidupkan orang mati. Jadi niki 2 orang ini sebenarnya adalah sahabatnya Nabi Isa. Sahabatnya Nabi Isa niku bergelar Al-Hawariyun. Ketika jenengan ngertos istilah Al-Hawariyun, itu adalah julukan para sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, Kanjeng Nabi sahabatnya kan julukannya ashab atau sahabat. Nah, ini walaupun sahabat atau muridnya Nabi Isa, sahabatnya Nabi Isa, akan tetapi mewakili Nabi Isa untuk berdakwah sekaligus diberi mukjizat juga, yaitu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati. Akhirnya mumpung niki Habib An-Najjar niki mumpung nak ngoten kula niku gadah anak lanang. Saya punya anak laki-laki yang mana sudah bertahun-tahun ini sakit lumpuh. Saya ikhtiarkan ke sana kemari enggak sembuh-sembuh. Nah, mohon panjenengan niku kersa nambani. Nah, kemudian singkat cerita akhirnya 2 utusan tadi diajak ke rumahnya Habib An-Najjar, di mana saat di situ bertujuan untuk mengobati anaknya Habib An-Najjar yang sudah bertahun-tahun penyakit lumpuh, saat ini stroke menawi, saat ini stroke istilahnya tempat tidur mboten saged ten pundi-pundi. Kemudian 2 utusan tadi niku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diusap-usap
alhamdulillah segera sembuh seketika, bisa berdiri sehat seperti sedia kala. Alhamdulillah. Nah, ini berita ini kejadian ini sungguh luar biasa sehingga menyebabkan Habib An-Najjar itu masuk Islam. Ya, gara-gara anaknya diobati oleh 2 utusan tadi dan sembuh seketika, akhirnya Habib An-Najjar itu masuk Islam. Lah, kejadian ini itu akhirnya tidak memakan waktu lama, tersiar di seluruh kota, ya, bahwa ini ada orang pendatang baru, 2 utusan yang ampuh dari sing ampuh. Wah, itu bisa menyembuhkan orang-orang sakit apapun itu bisa sembuh, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Akhirnya orang-orang penduduk kota Antakya yang mana mestinya dia punya keluarga yang sakit-sakit diikhtiarkan untuk diobati pada 2 utusan tadi, dan alhamdulillah semuanya sembuh penyakitnya, penyakit apapun semuanya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akhirnya gempa ini kota Antakya. Nah, di mana di situ di kota Antakya ini kok ada seorang raja, ada rajanya yang bernama Antoyasin, atau ini tafsir bikin namanya Antoyasin. Kabar tersebut terdengar sampai ke kerajaan. Akhirnya sang raja penasaran, ini kok ada kejadian aneh, kejadian yang sungguh luar biasa. Kemudian memerintahkan untuk memanggil kedua utusan tadi. Dipanggil oleh sang raja, sehingga ketika dipanggil segera 2 utusan tadi menghadap sang raja. Ya. Begitu menghadap sang raja, itu ditanya oleh sang raja, wahai kalian itu dari mana dan tujuan kalian datang ke sini itu untuk apa? Nah, kemudian 2 utusan tadi menjawab, kami adalah utusannya Nabi Isa alaihi salam, dan juga kami itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedatangan kami ke sini untuk mendakwai kaum jenengan, penduduk Antakya, di mana semuanya itu menyembah berhala-berhala, untuk kami ajak menyembah Tuhan semesta alam, ya, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya rajane tanpa bertanya panjang lagi emosi, rajane itu emosi. Kurang ajar kamu pendatang baru, kok berani-beraninya untuk kamu itu menghina Tuhan kami, macam-macam. Singkat cerita, akhirnya 2 utusan tadi, Sodik dan Masduk niku dibui, dipenjara kalih rajane, ya. Lah, di penjara, sepuluhan penjara nggih ngoten niku nggih. Digebuki napa mboten, Pak? Dilos-los napa digebuki ten penjara. Wis duka lah. Oh, intinya di penjara. Kemudian berjalan beberapa waktu, kabar itu didengar oleh Nabi Isa alaihi salam bahwa 2 utusannya itu di kota Antakya malah justru dimasukkan dalam penjara. Kemudian Nabi Isa mengutus lagi seniornya murid, di murid Nabi Isa ketuanya paling senior yang bernama Sam'un. Ini diutus untuk ke sana mengetahui, menguati dakwahnya 2 utusan yang sebelumnya, itu Sam'un. Dan di sini maksud ayat fa'azzazna bifalithin, maka kami menguatkan atau menambahi lagi dengan utusan yang nomor 3. Nomor 3 ini sinten? Sam'un, okay? Sam'un. Nah, kemudian singkat cerita Sam'un sampai di kota Antakya. Sam'un ini tidak seperti temannya, 2 temannya yang datang duluan yang sekarang di dalam penjara. Ya, Sam'un ini pura-pura walaupun dia utusan, tapi dia cara dakwahnya itu tidak frontal,
ya, tidak langsung mengajak ini itu seperti dua utusan. Makanya sampun iki aman nggih. Kemudian sampun carane ngeten. Jadi sampun itu nyerawungi atau ngumpuli keluarganya Rajani. Di keluarga besar Rajani itu dikenal, dikumpuli, diserawungi apik dengan apa? Akhlakul karimah. Ini dakwah sapa? Sampun. Kemudian keluarganya rajanya itu udah cocok semua, cocok senang dengan sampun karena sangat bijaksana, terus mengasih macam-macam solusi, mengasih macam-macam solusi. Singkat cerita, akhirnya rajanya tahu kalau keluarganya itu punya orang yang dihormati yang namanya adalah sampun. Akhirnya dipanggil sampun oleh sang raja. Dipanggil, terus sang raja ngomong-ngomong macam-macam, terus merasa terima kasih kepada sampun telah istilahnya membimbing keluarga besarnya, keluarga bersama sang raja. Akhirnya hubungan sampun dan sang raja itu menjadi baik ya. Terus singkat cerita lagi, sampun itu karena hubungan dengan raja itu menjadi baik, akhirnya sampun bertanya kepada memberanikan diri bertanya kepada sang raja itu, wahai raja, saya dengar-dengar panjenengan itu telah menangkap dan memasukkan bui 2 orang. Leres napa mboten? Mboten niku sampun. Oh ya, benar. Nah, kalau boleh tahu kira-kira kesalahan 2 orang itu apa? Berapa tidak tahu nih sampun, padahal ya koncone di kesalahan 2 orang itu apa? Ya. Akhirnya sang raja menjawab, kesalahannya karena dia berani-beraninya telah mendakwai bahwa mengatakan Tuhan kami, para berhala-berhala itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk disembah, mengajak untuk menyembah Tuhan yang bisa mendengar, bisa melihat, dan Tuhan yang maha kuasa. Ya. Dia kurang ajar seperti itu. Lah tak bui saja dari kata raja. Nah, sampone kemudian bertanya, jenengan kok alasan ngoten kok jenengan langsung menangkap, memenjarakan 2 utusan. Pernahkah panjenengan itu bertanya alasan yang lebih detail lagi, ya, kedatangan ke sini, ya, alasan yang detail lagi untuk sebab kedatangan ke kota Antokiah ini. Mungkin saja ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk penduduk atau kaum masyarakat Antokiah sini. Itu dirayu kali nopo sampun, intine rajane dirayu gen gelem napa istilahnya gen gelem nuruti apa sing dadi karepe sampun, yaitu kepengin napa dakwahi, kepengin bantu koncone loro wae. Kemudian dipikir-pikir rajane, setelah dipikir-pikir ya logis juga dari katanya. Ya sudah, akhirnya sang raja itu memerintahkan 2 utusan untuk dikeluarkan dari penjara, dihadapkan langsung di hadapan sang raja. Di situ ada macam-macam pejabat dan juga ada sampun itu, ya, dihadapkan di situ. Kemudian sampun dipersilakan sang raja untuk mewakili bertanya kepada 2 utusan tadi. Nah, itu sampun etok-etok koncone dhewe. Saya takoki. Nyuwun sewu Mas, ngoten niku nggih. Nyuwun sewu Mas. Sampeyan tiyang kalih niku tujuane teko ning ngene, ya tentunya sampun karo kedip mata ya. Kedip mata wong koncone dhewe. Junior nggih, kedip mata. Ngoten niku. Etok-etok ora kenal kan, etok pura-pura ndak kenal. Sampean tiang kalih niku datang ke sini, ke Antokiah ini tujuannya apa? Kemudian langsung 2 utusan itu jawab, kami tujuan ke sini untuk mendakwahi masyarakat Antokiah, kaum Antokiah sini dari menyembah berhala
untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oh, no, terus berarti kamu utusan? Ya, kami berdua utusannya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dari Nabi Isa itu mukjizatnya hebat ya. Nah, gurunya dilem-lem biasa kan. Ini cerita tak tambah-tambah ya, sini cara niki kitabnya mungkin kesane napa? Kesane semangat nggih kan niku. Katen kitabnya nggih ngoten. Niku Nabi Isa hebat. Nabi Isa niku mukjizatnya bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Apakah kamu juga punya mukjizat seperti itu? Wah, dengan tegas dua utusan, ya, kami pun juga bisa. Ya. Kami dibekali mukjizat, bisa menyembuhkan macam-macam penyakit, bisa menghidupkan orang mati. Menyembuhkan penyakit, macam-macam penyakit dan menghidupkan orang mati. Akhirnya sampun lho sing raja, iki bukan orang sembarangan ternyata nih, bisa menghidupkan orang mati loh, ya. Bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Panjenengan mboten percaya diuji mawon. Akhirnya, oh ya cocok. Nah, kemudian diuji, ya. Cocok rajane cocok, diuji. Kalian berdua katanya bisa, tadi bilang kalian berdua bisa menyembuhkan penyakit macam-macam. Iya bisa. Tegas nih dua utusan bisa. Nah coba ayo kita datang atau akhirnya mendatangi. Nah ini tafsir mriki, tafsir Yasin mriki. Itu mendatangi kepada seseorang yang buta sejak lahir. Maksudnya bukan buta, seorang laki-laki yang sejak lahir itu tidak punya mata, bukan buta, memang tidak ada kelopak matanya pun tidak ada. Ya. Katanya kamu bisa menyembuhkan. Oh ya bisa. Nah, kemudian dibawa ke laki-laki yang saat lahir, sejak lahirnya tidak punya mata. Udah di sini roto, ya. Mboten enten kelopak memang roto. Kemudian dengan singkat cerita, dengan dua utusan tadi itu mengambil tanah, ya, seukuran kelereng lah, di bulat-bulat ngoten niku, ya, terus ndonga bismillahirrahmanirrahim, ndonga macam-macam, tempel ke ngene pas kencer mripate. Nah, dengan izin Allah terus mripate iki terus muncul, terus bisa melihat. Wah, hari gumun kabeh, kaget kabeh. Nah, kok ini beneran atau sihir ini ya? Masa anak sejak lahir itu tidak punya mata, itu kok tiba-tiba punya mata dan melihat dengan normal. Ya. Kemudian sang raja heran lah, gumun lah sang raja ini gumun, heran. Ya. Kemudian sang raja belum percaya ini. Udah ini sukses, ini tak uji kedua. Sorry. Ini ada orang yang sudah seminggu mati. Ya. seminggu mati. Nak tanya tafsirnya malah ini anak perempuanku sudah seminggu mati. Sorry. Nak tanya tafsir itu nih. Nak tanya liane ada seorang yang meninggal ya. Ini tafsir lintune itu yang meninggal sinten anak Rajane Dewi, anak gadisnya raja itu. Ini anakku gadis ini sudah seminggu meninggal, ya. Sudah seminggu meninggal. Ya. Kamu bisakah kamu itu menghidupkannya? Wah, akhirnya tegas dua utusan tadi, bisa, insya Allah dengan izin Allah bisa. Kemudian dibawalah ke jenazah putri sang raja itu. Begitu dibawa ke situ, kemudian ndonga dengan keras ndonga ya. Lah sampun ki ndongane alon-alon, sampun kan dereng kenapa khawatir konangan nak bolone nggih kan. Jadi dua utusan tadi Soduk dan Masduk itu ndonga dengan keras, berdoa dengan keras, sampune ndongane lirih-lirih. Ya. Nah, dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba anak gadis sang raja itu hidup kembali, ya, hidup kembali. Ya. Begitu hidup kembali, terus ditanya, kabarmu piye, Nduk? Jareke. Ini anakku
anakku kamu hidup lagi. Wah seneng rajane, seneng. Ya. Seneng. Ya. Begitu seneng takoki kabar piye. Akhirnya cerita anak gadisnya itu cerita, wahai bapak, aku itu seminggu itu di sana saya disiksa. Saya ngono disiksa. Kan mati ini kan mati mboten iman wong penyembah berhala ya. Kaum penyembah napa berhala disiksa. Ya. Disiksa selama 7 hari. Nah, hari ke-7 ini tiba-tiba kok napa kuburku itu terbuka ya. Kuburku itu terbuka. Dan aku melihat bahwa di atas sana itu ada seorang laki-laki tampan yang memberi pertolongan kepada 3 orang. Ya, kepada tiga orang. Nah, rajanya takut, nah itu siapa? Nah, kemudian bercerita. Nah, laki-laki tampan itu entah siapa, tapi 3 orang jelas niku. Ya, 2 utusan Soduk dan Masduk, Sodik dan Masduk itu, dan yang ketiga Sam'un itu, ya. Itu ya. Maka wahai ayah, kemudian anaknya itu terus ini 3 utusan tadi terus kemudian membawaku ke sini dan hidup lagi. Itu berarti rohnya ya. Terus aku hidup lagi. Maka wahai ayah, aku bersaksi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sarankan kepada kamu panjenengan wahai ayah untuk beriman kepada Tuhannya 3 utusan ini ya, Sodik, Masduk dan sinten Sam'un. Okay. Akhirnya terus anak gadis itu setelah membaca syahadat masuk Islam, kemudian mati meneh, singkat ceritanya ninggal lagi. Lah sang raja itu, walaupun sang raja itu heran, sang raja itu kagum, gumun kok kejadian bisa menghidupkan orang mati. Tapi dasar hati atas tetap atas ya. Orang gelem iman malah emosi ya, emosi. Ya, emosi, tidak mau beriman padahal bukti nyata itu di hadapannya, bukti nyata bisa menyembuhkan macam-macam penyakit, bisa menghidupkan orang mati, mukjizat dilihat oleh 2 mata kepalanya sendiri. Tapi kan hati atas tetap atas, tidak mau iman. Mula iman itu hidayah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang melihat mukjizat itu iman. Contoh gampang saat zaman Kanjeng Nabi Abu Jahal. Abu Jahal itu roh mukjizatnya Kanjeng Nabi, melihat mukjizatnya Nabi kan banyak sekali. Tapi apakah Abu Jahal itu iman? Enggak iman ya, enggak iman karena iman itu hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah emosi itu, jadi rajanya emosi. Nah, kemudian rajanya itu emosi mendustakan ketiganya, ya, mendustakan ketiganya, ya. Akhirnya ngomong rajanya dan kaumnya tentunya yang kafir-kafir itu, kalian semua itu hanyalah seorang pendusta. Kalian semua itu tukang sihir. Kalian bertiga itu tukang sihir. Nah, kemudian dijawab oleh ketiganya, faqalu inna ilaikum mursalun. Maka 3 utusan tadi berkata, sesungguhnya kami bertiga diutus kepada kalian semua, ya. Ya. Nah, kemudian orang-orang kafir masyarakat Antioquia termasuk raja dan kaumnya itu berkata, qalu ma antum illa basarum mithluna wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Bohong kalian bertiga itu bohong. Kalian bertiga itu manusia sama seperti kita semua sama. Nggak mungkin kalian itu utusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. In antum illa takdzibun. Kalian itu hanya pendusta saja, kalian itu hanya seorang yang membodohi kami. Sihir kamu, kalian tuh tukang sihir, ya.
ngoten niku. Kemudian 3 utusan tadi berkata, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Ya. Kemudian berkata ketiganya, Tuhan kami ikut tahu bahwa sesungguhnya kami itu benar-benar diutus kepada kalian, dan tidaklah kewajiban kami cuman menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, menyampaikan tugas kami. Soal gambarnya ngeten nggih. Sungguh kami semua itu utusan. Kalian mau iman silahkan, tidak silahkan. Yang penting kewajiban kami menyampaikan dakwah sudah kami laksanakan. Inilah para nabi, niku kewajibannya itu cuman tabligh, menyampaikan wahyu. Maka nggak boleh para nabi, para rasul itu menyimpan wahyu, nggak boleh, harus disampaikan kepada kaumnya. Terlepas kaumnya itu nanti mau iman atau tidak, maka kewajibannya itu kewajibannya gugur. Ya. Ngoten itu. Nah, akhirnya kemudian tentunya dibui dulu. Terus seiring waktu niku kota Antioquia niku mengalami wabah, mengalami paceklik. Jadi sing biasanya kota Antioquia niku hujannya itu normal, nah, sekarang itu hujannya tertunda, ya, nggak lagi turun hujan, dan timbul macam-macam wabah penyakit di kota Antioquia. Wah, akhirnya rajanya dan orang-orang masyarakatnya yang kafir-kafir yang nggak mau iman tadi, itu mengambing hitamkan 3 utusan tadi. Ya, maka inilah ayat qalu inna tatayyarna bikum. Ya, maka orang-orang kafir itu berkata, sesungguhnya kami mengalami kesialan gara-gara kalian bertiga. Gara-gara kalian bertiga datang ke kota kami, akhirnya kota kami itu mengalami yang namanya wabah, penyakit, hujan tidak turun macam-macam bencana. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Jika kalian itu tidak berhenti dalam dakwahnya, sungguh kalian akan kami lempari batu, akan kami siksa. Ya. Muiku diancam ngoten. Tapi para utusan tadi itu kemudian menjawab. Ya. Nah, sebelumnya itu akhirnya Sam'un ya. Sebelumnya Sam'un terus ngomong, "Hai raja, ya, wahai raja, ini 2 utusan sudah dua utusan ini benar-benar utusan, kan nyatanya bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati. Kira-kira Tuhane jenengan sakit mboten jare diece kali Sam'un ya." Rajane ngomong, "Lah kowe sereti sih nak pangeranku iki ora iso apa-apa, ora krungu, ora iso weruh, obahe ora iso, aja ngece, jangan menghina sih." Nah, kalau begitu kamu nggak mau iman. Terus rajanya curiga, loh, lah kamu kok seperti itu, apa kamu keyakinannya sama dengan 2 utusan itu? Akhirnya Sam'un ngaku, ya. Sam'un apa ngaku? Ya sama ya, sama. Kami ini menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhirnya 3 orang itu di penjara, ya, disiksa, di penjara oleh raja dan orang-orang kafir. Terus kembali lagi tadi ya. Jadi ketiganya itu disalahkan atas turunnya wabah penyakit, pagebluk, jarang hujan, macam-macam masalah musibah yang terjadi di kota Antioquia, mengambing hitamkan 3 utusan tadi. Kemudian 3 utusan tadi berkata, qalu ta'irukum ma'akum, ya, kesialan kalian semua itu ya gara-gara kalian semua. Jika kalian semua itu mau beriman, mau menerima dakwah kami, ya, mau menerima dakwah kami, maka tentu daerah kalian Antioquia ini
tidak ditimpakan macam-macam wabah, macam-macam penyakit ya. Akan tetapi bal antum kaum musrifun, justru kalian malah kaum-kaum yang berlebihan, melampaui batas. Kalian sudah melihat mukjizat, kalian sudah dikirimi 2 utusan, melihat mukjizat, sakit macam-macam sembuh, bahkan melihat orang mati bisa hidup kembali. Tapi kalian kok nggak mau iman? Itu keterlaluan ya. Nah, itu bal antum kaumun musrifun. Malah kalian tuh mendustakan kami, padahal kamu tuh benar-benar diutus dan membawa mukjizat sebagai bukti kenabian kerasulan. Karena kados kula panjenengan ngertosi nggih bahwa seorang rasul, seorang nabi itu wajib menampakkan mukjizatnya sebagai bukti tanda kalau dia adalah seorang nabi, dia seorang rasul. Mula Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditantang untuk menyigar rembulan, akhirnya sigar mboten sigar ya. Dan kisah-kisah kan sing Kanjeng Nabi ku rembulan itu melebet lengan kelambi ya, tengen terus metu lengan kelambi apa kiwa, itu mukjizate Kanjeng Nabi. Gara-gara Kanjeng Nabi ditantang ya, maka seorang nabi dan rasul itu memang wajib menampakkan mukjizatnya sebagai bukti bahwa dia benar-benar seorang rasul, benar-benar seorang nabi. Berbeda dengan wali. Wali itu punya keramat. Keramat itu ya sak jenis karo mukjizat tapi sak ngisore adoh nggih. Mesti keanehan juga. Akan tetapi wali justru tidak boleh menampakkan keramatnya. Kudu diumpetke, kudu disimpan. Mula biasane nek ana wali kok ngetokke keramate diteni silongkas innalillahi. Biasane ngoten niku. Mula waline diumpet-umpetke keramate. Nek konangan keramate iku meh mati cepet mati. Mula diumpet-umpetke. Nah, tapi nek nabi iku wajib menampakkan mukjizatnya, menampakkan apa? Mukjizat yang telah diberikan oleh Allah sebagai bukti bahwa dia seorang nabi, dia seorang apa? Rasul. Bon. Nah, itu pun singkat cerita Rasul Malih itu mriki kemudian dihajar itu 3 utusan tadi. Wah, dibuih, dihajar, disiksa ya, disiksa. Wah, disiksa tenanan itu 3 orang tadi disiksa tenanan. Lah kabar itu mesti tersiar di penjuru kota, semua masyarakat kota Antokia mendengar. Tidak ketinggalan pula yang mendengar adalah Habib An-Najjar tadi yang pertama kali ketemu 2 utusan saat baru masuk gerbang kota ya. Maka begitu Habib An-Najjar mendengar utusan-utusan tadi disiksa, maka Habib An-Najjar itu segera mendatanginya. Nah, inilah terusan ayat wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari pojok kota, dari pinggiran kota, seorang laki-laki datang dengan segera ya, untuk menemui 3 utusan yang disiksa tadi. Maka laki-laki itu bernama sinten wau? Habib An-Najjar. Itu wajah min aqsal madinati rajulun. Datang dengan bergegas seorang laki-laki dari pojok kota, dari pinggiran kota, datang bergegas untuk menemui kaum yang telah menyiksa 3 utusan tadi. Kemudian Habib An-Najjar berkata, qala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadin. Ya. Nah, sebelum Habib An-Najjar itu setelah singkat cerita menemui 3 utusan dan orang-orang yang menyiksa itu ya, kafir, orang-orang kaum kafir Antokiah yang menyiksanya, Habib An-Najjar bertanya kepada utusan-utusan tadi, apakah kalian nasibnya kok sampai seperti ini disiksa? Apakah kalian itu minta opah di dalam dakwah kalian?
Kemudian 3 orang tadi jawab, tidak, kamu tidak minta apa-apa, ya, tidak minta upah apa-apa. Lah akhirnya Habib An-Najjar terus muni, qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Berkata Habib An-Najjar, wahai kaumku, kamu semua hendaklah ikuti 3 utusan ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah kepada kalian. Kalian semua itu gimana sih? Ini benar-benar utusan, ya. Bahkan mereka dakwah ke sini tidak minta upah apa-apa. Kalian suruh ngikuti aja tidak mau, ya. Wahum muhtadun, ketiganya adalah orang yang menunjukkan hidayah, menunjukkan pituduh atau hidayah kepada kita semua, kepada kalian, ya. Kemudian orang-orang kafir bertanya, loh, kamu Habib An-Najjar kok membela 3 utusan ini? Berarti kamu itu, apakah kamu tuh sudah masuk agamanya 3 utusan ini? Ditanya itu Habib An-Najjar. Berarti ketika menyarankan kaumnya untuk mengikuti dakwahnya 3 utusan tadi, malah ditanya balik, loh, kamu kok wani-wani ngomong gitu? Berarti kamu sudah keluar dari agama kita, ya, kamu sudah mengikuti 3 utusan ini. Nah, kemudian Habib An-Najjar menjawab, wa mali ala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, ya. Bagaimana aku ini tidak menyembah Allah, Tuhan yang telah menciptakanku, ya. Alladzi fatarani. Bagaimana mungkin aku tidak menyembah Allah? Allah lah yang telah menciptakanku. Wa ilaihi turja'un, dan kalian semua kelak akan dikembalikan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. A'attakhidhu min dunihi alihatan. Apakah aku itu setelah tahu Tuhan yang Maha Agung, setelah tahu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah benar-benar Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, a'attakhidhu min dunihi alihatan, apakah lantas aku akan mengambil selain Allah sebagai Tuhan? Tidak mungkin, karena aku tahu bahwa Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin aku mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyuridnir rahmanu bidurin la tugni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yumkidun, ya. Wahai kaumku, jika Allah menghendaki berbuat keburukan kepada kalian semua, maka nggak akan ada yang sanggup menolong kalian semua. Itu iyuridnir rahmanu biduril laduni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yumkidun. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian, tidak ada yang bisa menolong kalian. Inni idzal lafi dhalalim mubin, ya. Kenapa aku menyembah Allah yang Maha Perkasa, Maha Kuasa? Karena kalau aku menyembah selain Allah, inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku adalah orang yang dalam kesesatan yang nyata. Bila fi dhalalim mubin, sungguh dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'u. Kemudian setelah Habib An-Najjar ngomong karo kaum sing nyiksa, kaum kafir, kemudian menoleh ini 3 utusan yang disiksa tadi. Inni amantu bi rabbikum fasma'u. Sesungguhnya aku itu beriman kepada Tuhan kalian semua, wahai utusan, ya. Qila dkhulil jannah. Nah, bon nggih, bon iki sampai teng mriki akhire emosi Habib An-Najjar dan 3 utusan semuanya dibunuh. Hingga ceritanya, jadi akhirnya 3 utusan tadi dan Habib An-Najjar semuanya dibunuh oleh raja, oleh orang-orang kaum kafir mengikuti Raja Antokiyah tadi, dibunuh. Singkat ceritanya dibunuh. Lah,
setelah dibunuh ini, sebelum natang tafsirin iki nggih wonten sing sudah dibunuh, wonten sing ngandhake setelah akan mati niku Habib An-Najjar itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga nggih. Makanya biasanya nek ana wong tiyang ajeng ninggal niku kan mesti mripate iki ndeleng dhuwur mriku nggih. Niku diperlihatkan tempatnya. Ketika diperlihatkan tempatnya di surga, maka mati ini mesem karena melihat tempatnya di surga. Naudzubillah wong sing mati niku ketakutan, ucap pasi, wedi ya, banget ketakutan karena telah diperlihatkan tempatnya di neraka. Dan ini Habib An-Najjar melihat tempatnya di surga, bahwa dia setelah iman dibunuh ya, dia dalam keadaan mukmin, keadaan iman, maka dia nanti akan masuk surga. Maka dikatakan qiladkhulil jannah ya, qiladkhulil jannah. Dikatakan kepada Habib An-Najjar, udkhulil jannah, kamu masuklah ke surga. Maksudnya ya, Habib An-Najjar itu surga adalah tempatnya. Setelah mati kan, terus akhirnya mati. Singkat cerita, Habib An-Najjar itu masuk apa? Dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke surga. Lah setelah Habib An-Najjar itu dimasukkan ke surga, qala ya laita qaumi ya'lamun nggih. Qala ya laita qaumi ya'lamun ya. Habib An-Najjar kemudian berkata, niki wis mati untuk apa dapat opah surga. Habib An-Najjar berkata, ya laita qaumi ya'lamun. Andai saja kaumku tahu apa yang diberikan Allah kepadaku, yaitu pahala dan surga. Bima ghafara li rabbi, yaitu aku telah diampuni oleh Tuhanku, wa ja'alani minal mukarramin, dan Allah telah menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Niku Habib An-Najjar meninggal terus mlebu swarga, terus sampai ngoten niku Habib An-Najjar di sananya itu ngomong, andai kaumku yang telah membunuhku dan 3 utusan itu tahu ya, maka tentu mereka semua akan iman seperti aku, karena aku setelah iman dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku dijadikan termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan tidaklah kami menurunkan kepada kaumnya Habib An-Najjar setelah kematiannya Habib An-Najjar, menurunkan tentara-tentara, pasukan-pasukan dari langit, wa ma kunna munzilin ya. Dan kami tidak pernah menurunkan yang seperti itu. In kanat illa sayhatau wahidatan. Dan sesungguhnya pasukan dari langit atau menghancurkan kaum Antiokhia adalah dengan satu gemboran saja. Maksudnya nggih, setelah kematian 3 utusan dan Habib An-Najjar, kemudian Allah menurunkan azab kepada penduduk Antiokhia, di mana azabnya itu biasanya Allah kaum-kaum sebelum kaum Antiokhia, Allah itu menurunkan azab mengutus angin, mengutus apa? Badai, api dan sebagainya. Tapi ini Allah langsung menurunkan dari langit malaikat-malaikat untuk memberi azab siksaan kepada kaum Antiokhia. Kaum Antiokhia. Nah, tembriki khususnya malaikat Jibril itu kemudian gembor sak gemboran sayhata wahidatan nggih. In kanat illa sayhatau wahidatan. Iku malaikat Jibril gembor sak seru-serune, maka hancurlah kaum Antiokhia yang telah membunuh 3 utusan dan Habib An-Najjar. Fa idahum khamidun,
setelah Jibril niku gembor ngoten niku, maka semuanya hancur, semuanya mati. Ya hasrotan alal ibad pun titik sampai ten mriki. Terus niki kula wangsuli intinipun Kanjeng Nabi niku diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan kepada kafir Mekah yang tidak percaya kanjeng Nabi. Kon nyeritani kejadian bagaimana Allah menghancurkan kaum Antokiyah agar orang-orang kafir Quraisy itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan malah memusuhi kanjeng Nabi, bahkan mau membunuh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memang ngoten niku nggih. Maka kula orang tiang niku tidak wai atau dikirimi Allah Subhanahu Wa Taala utusan. Allah mengutus seorang utusan kepada kaum. Ketika kaum tadi itu mendustakan utusan tadi, tidak mau menerima utusan tadi, bahkan mungkin membunuhnya, maka Allah akan segera menyiksa kaum tadi. Dan ini Kanjeng Nabi dikon meden-medeni kaum Quraisy ora gelem iman. Kowe nek ora gelem iman, engko kejadiane kaya napa penduduk Antokiyah, yaitu bakal diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Kemudian yang terjadi justru malah napa para kaum Quraisy, kafir Quraisy mayoritas tidak menerima dakwah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai menyuruh atau bersepakat ya untuk membunuh kanjeng Nabi. Kemudian kanjeng Nabi disuruh Allah untuk hijrah ke Madinah ya, untuk hijrah ke Madinah. Dan niki kanjeng Nabi niku mungkin nyampe ke kon meden-medeni. Adapun kenyataannya niku kanjeng Nabi niku seorang rasul sing memang rahmatan lil alamin. Ketika nabi-nabi sakderenge kanjeng Nabi, kaumnya kok tidak mau beriman, ya, tidak mau beriman kepada Rasul yang telah membawa wahyu tadi, maka kemudian akan turun siksanya Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iku wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kanjeng Nabi itu beda dhewe. Maksudnya napa? Kaume umat kanjeng Nabi sing ora gelem iman itu tidak otomatis disiksa, ndak, masih ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunggu imane. Itu atas permintaannya kanjeng Nabi. Ya, atas permintaannya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyuwun datang Allah, ya Allah, mereka yang tidak mau beriman itu hanya kaum-kaum innahum qaumul la ya'lamun ya. Mereka hanya kaum-kaum yang belum tahu saja. Andai mereka tahu, mereka pasti akan iman. Mula kanjeng Nabi ketika ditawari oleh malaikat gunung, malaikatul jabal, malaikat gunung itu sangat emosi, karo kanjeng Nabi putih salai arep dipateni, bahkan sampai kanjeng Nabi iki dilempari kotoran macam-macam kan, emosi. Muhammad, apa perlu gunung iki tak bleke ning ngene kaummu sing ndak memusuhimu, kaum kafir Quraisy yang tidak mau menerima dakwahmu. Saya kanjeng Nabi ojo ya. Mungkin mereka itu tidak iman, tapi bisa jadi dari tulang rusuk mereka maka akan muncul orang-orang generasi yang kelak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terbukti mboten Abu Jahal, bahkan sampai kuburannya busuk, bau busuk sampai saiki. Nah, dari rusuk Abu Jahal muncullah orang anak yang solih menjadi sahabat mulianya kanjeng Nabi yang bernama Ikrimah ya. Ikrimah itu ya sing entoke sinten? Abu Jahal, ditulang rusuknya Abu Jahal. Maka ditulang rusuk siapapun kalau Allah menghendaki, maka
menghendaki iman ya tetap iman. Allah menghendaki kafir ya tetap kafir. Contoh nggih, Kan'an niku anake sinten? Dari tulang rusuknya sinten? Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh seorang nabi rasul yang mulia, bahkan salah satu dari rasul ulul azmi, peringkat 5 besar dalam jajaran rasul. Itu semono di rusuknya ada anak yang kafir yang bernama sinten? Kan'an ya. Nah Allah pengen menghendaki kafir nggak akan bisa untuk menolaknya. Makanya ketika Nabi Nuh nangisi anaknya, Gusti anak kula dijawab Allah, wes bagi aku ora urusanmu. Yang penting kewajibanmu mendakwai, nuturi anakmu sudah kamu laksanakan, itu sudah, tidak akan kumintai pertanggung jawaban. Dan itu sami nggih. Jadi terserah Gusti Allah mau mengeluarkan dari tulang rusuk siapa, orang mukmin, orang kafir, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seringkali keluar dari orang-orang yang hina, orang-orang yang penuh dosa, mungkin orang kafir, maka melahirkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang bertakwa, wali dan sebagainya, ya banyak sekali yang dari keturunan mereka justru menjadi orang-orang yang celaka. Ya. Itu terserah sinten Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun wangsul malih niki kisah Kanjeng Nabi diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendakwai kaum Quraisy yang tidak mau beriman, disuruh menceritakan kisahnya penduduk kota nopo Antokia. Pun nggih mugi-mugi wonten manfaatipun cekap semanten. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min
قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ذاكرا
الذاكرين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا ولكافة المسلمين والمسلمات. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مكروبا إلا نفسته ولا مريدا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا قوة إلا بالله. اللهم تقبل وأوصل مثل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين وما بعدها والصدقة المتقبلة في هذا المجلس بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة إلى حضرة روح سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته ثم الجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والمصنفين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأصوله وفروعه ومريده ومحبه وأهل سلسلته ثم لجميع أرواح القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وإلى جميع أرواح وخصوصا إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وإخواننا وأخواتنا وخصوصا إلى جميع أهل قبور جماعة مسجد Sultan Agung minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma nawwir quburahum wa wasi' quburahum wa anir rahmah wal maghfirah ala jami'il qubur min ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك يا الله من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Bekaten sing kawula sedaya kalepatan yen pangapunten ingkang kathah. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.